Oke, selamat siang. Kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami memohon agar Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti akan pelajaran yang akan kami simak. Tolong berkati setiap pendengar dan orang-orang yang menonton video ini, biarlah boleh mengerti akan kebenaran dan kehendak Tuhan dan akan diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan belajar tentang satu pelajaran tentang keselamatan manusia. Berbicara tentang keselamatan, ini akan berbicara tentang penebusan, tapi lebih dari itu. Oleh karena itu, judul pembahasan kita pada siang ini adalah hidup, mati, dan kebangkitan Kristus. Hidup, mati, dan kebangkitan Kristus. Kenapa penting untuk membahas kehidupan dan kematian juga kebangkitan Kristus? Nah, kita akan mempelajari satu demi satu di waktu yang singkat ini. Semoga Roh Kudus memberikan kita penerangan dan memberikan kita pengertian supaya kita boleh bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Untuk pendahuluan kita akan mengingat sedikit tentang peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kita sudah tahu ceritanya, Adam dan Hawa makan buah yang terlarang itu dan mereka akhirnya telanjang. Mereka kehilangan kemuliaan mereka dan mereka bersembunyi dari Allah karena ketakutan. Ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka bersembunyi karena takut. Namun Tuhan mencari mereka. Tuhan mencari orang berdosa. Alkitab mencatat dalam Kejadian 3:9. Tuhan datang ke Taman Eden dan bertanya, berseru, "Di manakah engkau, hai Adam dan Hawa?" Dari cerita ini kita dapat mengerti bahwa Tuhan selalu mencari orang berdosa. Bukan orang berdosa yang mencari Tuhan, karena sifat dasar orang berdosa adalah menjauhi Tuhan. Oleh karena itu Tuhanlah yang harus mencari manusia. Dan keselamatan, penebusan adalah inisiatif dari Allah. Apa itu inisiatif? Inisiatif adalah ide sendiri atau keinginan sendiri dari Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan itu sudah dimulai dari Taman Eden, di mana Allah mencari Adam dan Hawa. Nah, ngomong-ngomong tentang dosa, seluruh manusia telah jatuh dalam dosa. Tidak ada satu manusia yang suci. Tidak ada manusia yang tidak pernah melanggar firman Tuhan. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab mengatakan, semua orang, apa arti semua? Tidak terkecuali, nggak ada tua, muda, kaya, miskin, hitam, putih, semua telah berbuat dosa. Nah, oleh karena itu, perlu kita ketahui bahwa dosa membuahkan kematian. Kenapa? Karena ketika Adam dan Hawa masih suci, Tuhan memberikan satu instruksi dan amaran. Hai Adam, hai Hawa, jangan kamu makan buah ini. Nanti kamu mati. Perintah Tuhan, kalau dilanggar oleh Adam dan Hawa, mereka akan mati. Dan kenyataannya, mereka memakan itu dan akhirnya mereka mati. Tetapi berbicara tentang kematian atau maut yang disampaikan di Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut. Maut ini berarti kematian kekal. Kematian kekal. Ya, orang semuanya akan mati. Tetapi kalau berbicara tentang maut berarti berbicara tentang kematian kekal, kebinasaan selama-lamanya. Karena yang kita sudah ketahui bahwa orang yang diselamatkan oleh Tuhan akan dibangkitkan dari kematian dan hidup selama-lamanya bersama-sama Tuhan di surga. Oke, upah dosa ialah maut dan semua manusia telah berbuat dosa. Berarti semua manusia
terancam maut. Semua manusia terancam maut. Manusia harus dibinasakan karena dosanya. Alkitab mengatakan manusia harus dibinasakan karena dosanya. Kenapa begitu? Karena Allah murka terhadap dosa. Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Apa maksudnya menghanguskan ini? Apa artinya menghanguskan ini? Menghanguskan artinya membinasakan. Membinasakan dosa. Allah itu suci dan dosa itu tidak suci. Oleh karena itu Allah membinasakan dosa. Dan dosa ada di dalam manusia. Berarti ketika Allah ingin membinasakan dosa, Allah harus membinasakan manusia juga. Roma 1:18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Murka Allah telah nyata, firman Tuhan. Dan Allah murka terhadap dosa. Oleh karena itu, manusia harus dibinasakan karena dosanya. Alkitab menyatakannya. Sebelum kita lanjut lebih jauh tentang penebusan Yesus, apa itu dosa? 1 Yohanes 3:4 mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa sama dengan pelanggaran terhadap hukum Allah. Manusia adalah pelanggar. Berarti manusia harus mati. Pelanggar harus mati. Orang yang melanggar firman Tuhan, orang yang melanggar hukum Allah harus mati. Dan semua orang telah menjadi pelanggar. Hukum apakah yang dilanggar? Ya, Keluaran 20 ayat 1-17 itu adalah 10 hukum Tuhan. 10 hukum Allah lah yang dilanggar oleh manusia. Tapi ada kabar baiknya untuk kita semua orang yang berdosa. Allah membenci dosa, jelas. Tetapi Allah mengasihi orang yang berdosa. Allah membenci orang yang berdosa. Allah membenci dosa, tetapi Allah mengasihi orang yang berdosa. Berarti Allah mengasihi kita semua. Dan Allah ingin menyelamatkan dunia yang telah memberontak. Allah ingin menyelamatkan orang yang telah berdosa ini. Tetapi Allah membenci dosa. Bagaimana caranya? Bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia? Nah, Yohanes 3:16 mengatakan dengan jelas. Allah mengutus anaknya ke dunia ini, supaya barang siapa yang percaya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah membenci dosa, tetapi Allah mengasihi orang yang berdosa. Allah ingin menyelamatkan orang yang berdosa dengan cara mengutus anaknya. Kenapa harus Yesus yang diutus? Nah, kenapa harus Yesus yang diutus? Yesus harus mengadakan atau melakukan suatu pendamaian. Nah, mungkin baru mendengar kata pendamaian. Apa itu pendamaian? Kalau ada orang yang bermusuhan dengan seorang, tiba-tiba ada orang yang ketiga. Untuk apain? Untuk melakukan pendamaian antara orang yang satu dan orang yang lain lagi. Dan Yesus ingin diutus oleh Allah untuk menjadi pendamai. Siapa yang bermusuhan? Nah, kita lihat di sini. Manusia yang telah jatuh di dalam dosa telah menjadi musuh Allah. Telah menjadi musuh Allah. Kenapa begitu? Karena Allah adalah suci, dan ketika manusia berbuat dosa, manusia menjadi tidak suci, dan manusia tidak bisa lagi bersama-sama dengan Allah. Karena Allah membenci dosa. Yesus menjadi pendamai, maksudnya adalah Yesus ingin memperbaiki hubungan antara Allah dan manusia. Manusia yang merusaknya. Oleh karena itu, Yesus ingin memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Pendamaian. Alkitab menuliskan tentang pendamaian ini. 2 Korintus 5:19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus.
dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi Allah mendamaikan dunia melalui Kristus. Caranya bagaimana? Nanti kita akan mempelajarinya. Sebab oleh dia, oleh siapa? Oleh Yesus, kita telah menerima pendamaian itu. Jadi ingat konsepnya apa? Ketika manusia masih dalam keadaan suci, belum jatuh di dalam dosa, Adam belum jatuh di dalam dosa, manusia dan Allah hidup rukun. Tetapi ketika manusia merusak hubungan itu dengan melakukan dosa, hubungan yang tadinya akrab, lengket, damai, akhirnya terpisah oleh karena dosa. Dan Yesus melakukan pendamaian untuk menarik manusia kembali kepada Bapa, mendamaikan manusia dengan Bapa. Pertanyaannya, bagaimana sih cara pendamaian itu dilakukan oleh Yesus? Bagaimana cara pendamaian itu dilakukan oleh Yesus? Jawabannya adalah dengan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Oke. Allah memiliki dua sifat. Dua sifat yang harus kita ketahui. Yang pertama, dia kasih. Yang kedua, dia adil. Kasih dan adil. Tidak boleh dipisahkan sifat ini. Sifat ini tidak boleh dipisahkan. Apa itu keadilannya? Mari kita lihat. Keadilan Allah menuntut dosa dan pendosa harus dibinasakan. Keadilan Allah menuntut dosa, mengharuskan dosa, dan pendosa, manusia itu mati, dibinasakan. Namun, Allah sangat mengasihi manusia. Sehingga Kristuslah yang mengambil tempat manusia itu. Apa tempat manusia? Yaitu kematian. Mengambil tempat manusia untuk mati dan mati sebagai korban pendamaian. Nah, semoga sampai di sini kita mengerti dengan jelas apa maksud pendamaian itu. Yang tadinya manusia jauh dari Allah, bermusuhan dengan Allah karena dosanya. Ketika Yesus datang ke dunia, menjadi korban pendamaian dan menggantikan posisi manusia yang harus mati, sehingga keadilan Allah boleh terlaksana, namun kasih Allah juga terlaksana, yaitu melalui salib. Kehidupan Kristus dan keselamatan. Tadi judul kita adalah kehidupan dan kematian dan kebangkitan. Tadi kita sudah bahas tentang kematian Yesus. Kita akan membahas kehidupan Kristus dan keselamatan. Apa hubungannya kehidupan Kristus dan keselamatan? Sebelumnya mari kita baca ayat-ayat ini. Ibrani 4 ayat 15. Iya, Yesus telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ketika Yesus hidup di dunia selama kurang lebih 33 tahun, dia dicobai sebagaimana manusia biasa. Tapi dia tidak pernah berbuat dosa. 1 Petrus 2:22. Iya, Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika Yesus ada di dunia ini, dia menghidupkan kehidupan yang suci tanpa celah. Apa kuncinya? Kita akan mempelajari kuncinya. Kehidupan suci Yesus dan penurutannya yang sempurna tercipta oleh karena apa? Ketergantungan Yesus kepada Bapa. Yesus bergantung sepenuhnya kepada Bapa, beriman kepada Bapa. Yesus beriman kepada Bapanya selagi dia hidup di dunia, sehingga Bapa menolong Yesus untuk menjadi seorang yang menurut secara sempurna, dan Yesus bertahan di tengah-tengah pencobaannya. Dan dengan iman kepada Yesus, nah ini hubungannya dengan keselamatan manusia. Dan dengan iman kepada Yesus, manusia akan memiliki kesucian tabiat yang sama seperti Kristus. Bagaimana supaya kita boleh sempurna dalam penurutan, menurut Allah, hidup selaras dengan Allah? Bagaimana caranya? Manusia harus beriman kepada Yesus sepenuhnya, seutuhnya. Dan Allah, Yesus Kristus, akan mengaruniakan kesempurnaan tabiat itu kepada orang-orang yang percaya. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi aku kekuatan, yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa saja perkaranya? Hal-hal yang menyangkut penurutan kita kepada Tuhan, kita bisa lakukan melalui kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Itulah hubungannya kehidupan Yesus dan keselamatan. Penurutan Yesus akan diberikan kepada kita melalui iman. Selanjutnya, kebangkitan Kristus dan keselamatan, apa hubungannya? Mari kita baca. 1 Korintus 15 ayat 24 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Apa pemberitaannya? Injil. Injil akan sia-sia jika Yesus tidak dibangkitkan. Injil akan sia-sia jika Yesus tidak dibangkitkan. Nah, kenapa? Karena setelah kebangkitannya, Yesus menjadi imam besar dan pengantara manusia. Dalam kitab Ibrani 4 ayat 14-16 kita boleh baca, apa itu imam besar? Imam besar adalah pengantara kita, dan Yesus adalah imam besar kita. Yesus sementara menjadi pengantara kita, melayani kebutuhan kita sebagai umat yang percaya. Melayani kebutuhan kita akan keselamatan. Di dalam surga, Yesus menjadi imam besar yang menyediakan dan menganugerahkan keselamatan berkat-berkat pengorbanan kayu salib. Yesus telah disalibkan dan berkat-berkat pengorbanannya disalurkan melalui perantaraan Yesus sebagai imam besar di surga. Kita tiba di kesimpulannya. Kesimpulannya, melalui kematiannya di kayu salib, Kristus telah menebus manusia dan menjembatani hubungan Allah dan manusia. Kedua, melalui kehidupannya yang suci, Kristus telah menjadi teladan untuk penurutan yang sempurna. Yang ketiga, yang terakhir, melalui kebangkitannya, Kristus telah menjadi perantara manusia dengan Allah di surga. Semoga kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus menjadi iman kita. Dan pelajaran kali ini saya harapkan supaya kita boleh terima dan boleh kita mengerti. Dan harapannya adalah ketika Yesus datang kedua kali, kita semua boleh diselamatkan. Dan semoga kita boleh beriman senantiasa sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.